Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 2. Kali ini masih akan dibahas mengenai kelanjutan dari konsep transformasi Z dari yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini akan dibahas mengenai transformasi Z satu sisi dan inverse transformasi Z. Berikut adalah definisi transformasi Z satu sisi. Jadi, transformasi Z satu sisi biasanya dituliskan dengan simbol seperti ini. Transformasi Z ditulis dari sebuah fungsi X dituliskan dengan X besar. Satu sisi biasanya dituliskan ini plus, yaitu untuk nilai N mulai dari 0 sampai tak hingga dari sebuah fungsi Xn, di mana dia dikalikan dengan Z pangkat min N. Jadi, transformasi Z satu sisi untuk N, atau dalam hal ini adalah waktu, domain waktu diskrit, mulai dari waktu 0 sampai tak hingga. Misalnya kita lihat contoh, tentukan transformasi Z dari sebuah sinyal X2 atau sebuah fungsi X2 dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jika ada tanda panah, yaitu pada anggota himpunan dari fungsi X2 bernilai 2, maka di sini posisinya N sama dengan 0 ada di nilai 2 ini. Oke, sekarang kita lihat. Kita gunakan definisi transformasi Z satu sisi, misalnya seperti ini. Maka akan dimulai dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Maka tinggal kita substitusikan untuk N mulai dari 0, yaitu di 2. 2 dikali Z pangkat min 0, ditambah 3 dikali Z pangkat min 1, ditambah 4 kali Z pangkat min 2. Nah, untuk N sama dengan minus 1, yaitu untuk satu ini, tidak perlu kita tuliskan untuk transformasi Z satu sisi yang nilai N-nya positif. Cukup seperti ini aja. Oke, kita sederhanakan. Maka hasil transformasi Z satu sisi untuk N-nya yang bernilai positif, yaitu mulai dari 0 sampai dengan N minus 2, hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita akan lihat inverse transformasi Z. Jadi, sebelumnya kita ketahui definisi dari transformasi Z dari sebuah fungsi Xn, maka hasilnya adalah X besar domain Z, XZ. Dengan cara mengalihkan Xn-nya dengan Z pangkat min N. Dengan N-nya mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga. Bisa kita split N-nya untuk bernilai positif, yaitu mulai dari 0 sampai tak hingga, berarti transformasi Z satu sisi yang bernilai positif, seperti itu ya. Nah, sekarang dikatakan inverse jika diketahui hasil transformasinya, yaitu berupa domain Z, ingin kita rubah ke dalam domain N kembali, atau domain waktu diskrit. Inilah yang disebut sebagai inverse. Caranya, nilai Xn diperoleh dengan cara Z
inverse. Z pangkat min 1 dikalikan dengan transformasi Z. Ini bentuk dari definisi inverse transformasi Z. Nah, caranya melakukan inverse transformasi Z itu ada berbagai macam metode yang bisa Anda lakukan. Ada metode transformasi Z, ekspansi fraksial, ekspansi deret, dan metode residu. Nah, di perkuliahan kali ini yang akan dibahas adalah 2 metode saja untuk mendapatkan inverse transformasi Z. Yang pertama adalah kita mengadopsi dari tabel transformasi Z, dan kemudian ekspansi fraksial. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya, menggunakan tabel transformasi Z. Nah, misalnya seperti ini. Tentukan inverse transformasi Z menggunakan tabel transformasi Z, tersedia tabelnya, dari XZ sama dengan 2 ditambah 4Z per Z minus 1 dikurangi Z dibagi Z minus 0,2. Oke, kita jawab. Kita buat seperti ini, kita sederhanakan yang ini, suku kedua, 4 kali Z per Z minus 1, biar bentuknya seperti yang tertera pada tabel. Oke, sekarang kita lihat. 2 berarti kita gunakan dari tabel transformasi Z yang ada adalah ini. 2, yang ada kan 1, padahal di sini 2, maka 2 dikali 1, nah seperti itu ya. Berarti transformasi Z-nya kalau 1 adalah do-N, kalau 2 adalah 2 do-N. Sekarang selanjutnya suku yang kedua. Kita lihat bagian Z per Z min 1. Kita lihat di tabel dia yang mana ya? Oke, kita lihat. Nah, bentuknya sama dengan yang ini. Oke, berarti A-nya adalah 4, ya. Z per Z min 1 sudah sama. Oke, selanjutnya adalah suku yang ketiga. Nah, kita lihat bentuknya sama dengan ini ya. Z per Z min A, dengan A-nya adalah 0,2. Sehingga bentuk hasil transformasi Laplace, transformasi Z-nya, inverse-nya, yaitu XN-nya, adalah seperti ini. 2 dikali do-N ditambah 4 UN dikurang A pangkat N UN. Dengan A-nya adalah 0,2 pangkat N UN. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan inverse transformasi Z masih menggunakan tabel transformasi Z dari 5Z dibagi Z minus 1 kuadrat dikurangi 2Z per Z minus 0,5 kuadrat. Oke, kita jawab. Yang pertama, bentuk soal ini kita pisahkan seperti ini agar mudah kita mengenalinya dalam tabel. Oke, sekarang kita lihat suku yang pertama, Z dibagi Z minus 1 kuadrat. Maka kita lihat di tabel, nah, cocok dengan bentuk yang ini, ya kan? Berarti N kali UM. Oke. Kemudian kita lihat suku yang kedua, nah, setara dengan ini. Sama dengan bentuk ini. A kali Z dibagi Z min A kuadrat. Oke, berarti A-nya adalah 0,5 ya. Bentuknya, inverse-nya N A pangkat N U. Oke, berarti kita substitusikan. Nah, lihat, kan A-nya adalah 0,5. Di soal seperti ini, maka agar
bentuk yang mengikuti tabel transformasi Z, kita kalikan dengan 0,5 per 0,5. Atau kita kalikan 1. Bentuknya menjadi seperti ini ya. Maka bisa kita buat inversnya seperti ini. 5 dikali N. N dikurangi 2 per 0,5. N, lihat ini, A pangkat N, berarti 0,5 pangkat N UN. Ini adalah hasil inverse transformasi Z-nya. Selanjutnya kita akan mencari inverse transformasi Z menggunakan metode ekspansi fraksial. Prosedurnya atau langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama adalah eliminasi atau hilangkan bentuk Z pangkat min N. Yang kedua, ubah bentuk transformasi Z-nya ke dalam bentuk seperti ini. Transformasi Z-nya dibagi dengan Z. XZ per Z. Caranya seperti apa? Kita lakukan proses pembagian di kedua sisi dengan Z. Yang ketiga adalah gunakan ketentuan. Ketentuan ini bisa Anda lihat di tabel transformasi Z di pertemuan sebelumnya, yaitu seperti jika ada sebuah nilai bilangan real tertentu, katakanlah R, dibagi dengan Z minus P, maka nilai R itu sama dengan Z minus P dikali XZ per Z, dengan Z-nya sama dengan P. Yang keempat, kalikan kedua sisinya dengan Z. Yang kelima, Anda bisa gunakan kembali tabel transformasi Z. Oke, kita praktekkan bagaimana prosedurnya untuk mencari inverse transformasi Z menggunakan metode ekspansi parsial. Kita lihat contohnya seperti ini. Tentukan inverse transformasi Z menggunakan ekspansi parsial. Metodenya untuk XZ sama dengan 1 dibagi 1 minus Z pangkat minus 1 dikalikan dengan 1 minus 0,5 Z pangkat minus 1. Oke, kita jawab. Yang pertama, eliminasi bentuk Z pangkat min M. Berarti di sini kita eliminasi Z pangkat minus 1. Oke. Nah, ini kita eliminasi. Berarti caranya kita kalikan dengan 1. Berarti kita kalikan satunya adalah Z kuadrat per Z kuadrat. Biar Z pangkat min 1-nya hilang ya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. 1 kali Z kuadrat dibagi Z kuadrat kali dengan 1 minus Z pangkat min 1. Kalikan juga dengan 1 minus 0,5 Z pangkat min 1. Oke. Bentuknya menjadi seperti ini. Hilang bentuk Z pangkat min 1-nya. Diperoleh Z kuadrat bagi Z minus 1 kali Z minus 0,5. Ini keduanya dikalikan dengan Z kuadrat ya. Jadi sebetulnya harusnya kalikan dengan masing-masing yang di dalam kurung ini dengan Z kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan prosedur yang kedua atau langkah kedua, ubah menjadi bentuk XZ per Z. Kan kita peroleh hasilnya seperti ini tadi, setelah Z pangkat min 1-nya hilang. Nah, caranya kita bagi dengan Z di kanan kirinya menjadi seperti ini. XZ per Z, Z kuadrat dibagi Z adalah Z. Tuliskan kembali. Nah, kemudian kita lihat, ini kan bentuk pecahan
yang ingin kita bagi menjadi suku per suku. Maka untuk suku 1/z-1, kita tidak tahu berapa pembilangnya atau berapa numeratornya. Katakanlah A. Begitu pula untuk suku dengan denumerator atau penyebutnya Z minus 0,5. Katakanlah nilainya adalah B. Nah, kita akan mencari nilai A dan B ini menggunakan ketentuan atau langkah ketiga seperti ini. Ketentuannya ini. Oke, sekarang kita lihat satu persatu untuk bagian ini. A per Z minus 1. Kita lihat, gunakan ketentuan, berarti A itu sama dengan Z minus 1 dikalikan XZ per Z untuk Z-nya sama dengan 1. Sudah kita peroleh tadi, nilai XZ per Z-nya adalah ini, Z dibagi Z minus 1 dikali dengan Z minus 0,5, berarti kita tinggal substitusikan ke sini. Oke, kita substitusikan, berarti Z minus 1 dan Z minus 1 di bagian pembilang dan penyebut bisa kita coret-coret, bagi nilainya 1 ya. Jadi yang tersisa tinggal Z per Z minus 0,5. Kita substitusikan nilai Z-nya sama dengan 1, berarti 1 dibagi 1 dikurangi 0,5. Berarti 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. 1 dibagi 0,5, berarti sama dengan 2. Lakukan yang sama untuk bagian B ini. Gunakan ketentuan, substitusikan XZ-nya, kemudian substitusikan Z-nya 0,5. 0,5 dibagi 0,5 minus 1, berarti 0,5 dibagi minus 0,5, berarti minus 1. Sudah kita dapatkan nilai A dan B-nya, kita substitusikan, maka diperoleh nilai XZ per Z-nya adalah ini. 2 per Z minus 1 dikurangi 1 per Z minus 0,2. Selanjutnya, kita lihat prosedur keempat, kalikan kedua sisi dengan Z. Kita sudah dapatkan ini, kita kalikan kedua sisinya dengan Z, maka diperoleh XZ per Z kali Z, tinggal XZ, berarti ini 2Z dibagi Z minus 1 dikurangi 1 kali Z, Z dibagi Z minus 0,5. Maka, bentuk ini bisa kita cari inversnya, kita gunakan tabel transformasi Z kembali. Oke, bentuk XZ-nya kita sederhanakan seperti ini lagi ya, biar cocok dengan bentuk tabel transformasi Z-nya. Kita lihat suku yang pertama sama dengan bentuk ini, AZ bagi Z minus 1, yaitu A kali UN, berarti 2 UN. Kita lihat suku yang kedua ini sama dengan bentuk ini, Z minus Z min A, dengan A-nya adalah 0,5. Maka hasil transformasi Z-nya adalah dari X besar Z menjadi X kecil N sama dengan 2 UN dikurangi 0,5 pangkat N UN. Kita lihat contoh yang lainnya, mencari inverse transformasi Z menggunakan metode ekspansi fraksial. Untuk XZ-nya sama dengan ini, Z dikali 5Z kuadrat minus 28Z tambah 8 dibagi dengan Z tambah 2 kali Z plus 4 dikali Z minus 1. Kita jawab. Yang pertama, langkah
Prosedurnya adalah mengeliminasi Z pangkat min N. Kita lihat di soal, bentuknya sudah tidak ada Z pangkat min N, maka prosedur pertama ini tidak diperlukan. Kita langsung lompat ke prosedur kedua, langkah kedua, ubah menjadi bentuk XZ per Z. Oke, caranya kedua ruas dibagi dengan Z, maka diperoleh Z per Z. Kita lihat Z ini kita bagi dengan Z, hasilnya adalah ini. Oke, maka bentuk pecahan ini kita bagi-bagi menjadi 3 suku untuk Z per Z plus 2, ditambah per Z plus 4, ditambah per Z min 1. Nah, berapa pembilangnya? Atau istilah pembilang di sini adalah numeratornya. Katakanlah untuk bagian penyebut Z plus 2, pembilangnya, untuk penyebut Z plus 2, katakanlah pembilangnya adalah A. Untuk numerator A adalah, katakanlah untuk denominator Z plus 2. Seterusnya kita misalkan A, B, dan C. Nah, kita akan mencari nilai A dan B juga C menggunakan ketentuan seperti ini. Oke, kita lihat untuk yang A, Z plus 2. Gunakan ketentuan seperti ini. Dengan XZ per Z-nya, sudah kita ketahui ini ya, tadi. Tinggal kita substitusikan. Oke, diperoleh ini. Kemudian, substitusikan untuk Z sama dengan minus 2. Ya kan? Oke, substitusikan nilai Z-nya, maka diperoleh A-nya adalah minus 14. Anda lakukan hal yang sama untuk mencari B. Dengan B-nya, nilainya setelah dilakukan proses yang sama seperti mencari A, nilainya 20. Kemudian C-nya adalah minus 1. Kemudian kita substitusikan, peroleh ini. Nah, langkah keempat, kalikan kedua sisi dengan Z. Ini, kedua sisi kita kalikan dengan Z, maka diperoleh ini. Maka bentuknya sudah bisa kita lakukan transformasi menggunakan bantuan tabel transformasi Z. Oke, bentuk XZ-nya kita modify, rubah seperti ini. Kemudian kita lihat suku yang pertama, Z plus Z minus 14 dikalikan Z per Z plus 2. Nah, bentuk ini sama dengan yang ini. Cuman di sini A-nya adalah minus 2. Dan lihat di tandanya plus, di sini harusnya minus. Berarti A-nya harusnya minus 2. Begitu juga untuk suku yang kedua. Berarti A-nya adalah minus 4. Sedangkan untuk yang suku ketiga, kita lihat sama dengan bentuk yang ini. Oke, berarti A kali UN. Hanya 1 ya. Oke, hasil transformasi, inverse transformasi Z-nya adalah seperti ini. A-nya adalah minus 2 ya. Oke, kita sederhanakan, kita keluarkan bentuk UN-nya. Jadi seperti ini. UN-nya kita keluarkan. Maka ini adalah hasil inverse transformasi Z. Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di forum kelas. Ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Tentukan inverse transformasi Z dari 2 persoalan ini. Silakan Anda kirimkan jawabannya di coursework di
sistem akademik. stemkg.ac.id. Pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi transformasi Z. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.